97,2 FM. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang sanak pandangnya, Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi dalam Warta Berita Daerah Jo Bahasa Minang. Untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari kami sampaikan sari berita utama. Pemerintah Kota Padang Panjang memberlakukan kembali sistem dua arah di Jalan Jenderal Sudirman. Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Ibnu Aziz sorot pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak. Buletin Barito Minangko dibacokan Dek Tuti Widya. Ikolah Barito Minang nan Pertamo. Berdasarkan evaluasi dan masukan dari masyarakat, pemerintah Kota Padang Panjang memberlakukan kembali sistem dua arah di Jalan Jenderal Sudirman. Berikut laporan Nofri. Pemerintah Kota Padang Panjang memberlakukan kembali sistem lalu lintas dua arah di Jalan Jenderal Sudirman. Kebijakan itu diambil berdasarkan hasil evaluasi bersama instansi terkait yang mempertimbangkan kondisi lalu lintas, aspek keselamatan, serta masukan dari masyarakat. Sebelumnya, ruas Jalan Sudirman menerapkan sistem satu arah atau one way untuk mengurai kepadatan, meningkatkan kelancaran mobilitas, serta mendukung keselamatan pengguna jalan. Selama penerapannya, pemerintah taruh melakukan pemantauan serta evaluasi di lapangan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Fandi Robrona menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi tersebut, sistem lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman kembali diberlakukan dua arah. Dirinya juga menyampaikan penyesuaian rekayasa lalu lintas turut dilakukan di Jalan Imam Bonjol dan Jalan M. Safei. Tujuannya untuk menjaga kelancaran serta keterpaduan arus kendaraan. Fandi Robrona juga menyebut setiap kebijakan lalu lintas yang diambil pemerintah selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Dia tetap memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran. Dirinya juga berharap penyesuaian dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam beraktivitas. Selain itu juga diharapkan dapat menciptakan lalu lintas yang lebih tertib, aman, serta nyaman bagi seluruh pengguna jalan. Fandi Robrona juga mengapresiasi masyarakat yang Allah memberikan masukan secara santun dan konstruktif sebagai bentuk kepedulian terhadap pembangunan Kota Padang Panjang. Yang namanya rekayasa lalu lintas itu masih ada beberapa bagian dari masyarakat yang datang Padang Panjang atau mereka Padang Panjang yang masih belum tersosialisasikan. Nah, untuk itu kita menempatkan petugas-petugas pada titik yang memang sudah kita tetapkan, sehingga sambil untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, sehingga kedepannya kita harap masyarakat memahami kondisi lalu lintas kita dari Kota Padang Panjang sehingga nanti terbiasa melewati jalur rekayasa. Pemerintah Kota Padang Panjang juga menghimbau seluruh pengguna jalan untuk mematuhi rambu lalu lintas, marka jalan, serta arahan petugas demi mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, serta kelancaran. Nofri melaporkan. Kementerian Pekerjaan Umum PU merampungkan penanganan pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor di ruas Jalan Nasional Padang Panjang Sicincin, kawasan Lembah Anai. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan, ruas Lembah Anai kembali fungsional sejak 16 Desember 2025 dan kini penanganan permanennya selesai sesuai target pada Juli 2026. Penanganan berhasil memulihkan konektivitas jalur utama Padang Bukit Tinggi dan terdampak bencana hidrometeorologi pada November 2025. Pengarajuan yang dimulai pada 28 November 2025 mencakup perbaikan badan jalan, pengamanan lereng, penguatan tebing sungai, pembangunan drainase, penanganan jembatan marga yasa, serta konstruksi permanen di seluruh titik terdampak. Jo nilai kontrak
amperatui 60,1 miliar rupiah. Desra Pandangan, Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Ibnu Aziz sorot pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak. Berikut laporan Joni Marbeta. Keluarga merupakan madrasah ula sekolah pertama bagi seorang anak, karena itu peran orang tua menjadi faktor utama dalam membentuk generasi nan berkualitas berkarakter serta berakhlak mulia. Peran keluarga dalam membentuk karakter anak tidak dapat tergantikan. Hal itu ditegaskan di Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Ibnu Aziz STP Sultan Saidi kepada RRI. Menurutnya, keluarga adalah madrasah ula tampil pertama anak memperoleh pendidikan, pengajaran serta penanaman nilai-nilai moral dan agama. Karena itu orang tua memegang peran penting dalam menciptakan lingkungan dan mendukung tumbuh kembang anak. Ibnu Aziz menjalehan waktu interaksi anak bersama keluarga jauh lebih banyak dibandingkan saat berada di sekolah. Kondisi itu harus dimanfaatkan secara optimal agar peran orang tua dapat memberikan perhatian nan lebih tawadan dan pendampingan secara maksimal. Dirinya juga mengingatkan bahawa berbagai persoalan yang dihadapi anak kiniko bukan semata-mata menjadi tanggungjawab tenaga pendidik di sekolah. Pembinaan anak merupakan tanggungjawab bersama, dimulai dari lingkungan keluarga, kemudian didukung di sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Kita diingatkan oleh Rasulullah dalam sebuah sabdanya, alum madrasatul ula. Rumah tangga atau orang tua adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Orang tua, baik ayah atau ibu, memiliki peran yang besar, peran yang penting untuk melakukan pendidikan, pengajaran, pembinaan kepada anak-anaknya. Sebelum anak-anak ini mereka alihkan tanggung jawab pendidikannya atau tipikkan tanggung jawab pendidikannya ke sekolah ataupun ke lembaga pendidikan. Kenapa? Karena memang sepemahaman kita, interaksi anak-anak di rumah itu bersama orang tuanya itu sebenarnya memakan waktu yang besar, yang lebih panjang, yang lebih luas ketimbang interaksi mereka dengan guru atau teman-temannya di sekolah. Maka sekali lagi porsi di rumah tangga ini perlu dioptimalkan dan perlu dikuatkan. Pasti tidak bisa disalahkan guru ketika terjadi masalah. Ya, karena secara umum pendidikan ini tanggung jawab bersama. Ada porsi rumah tangga, ayah dan ibu, ada porsi juga sekolah atau guru, ada porsi juga lingkungan. Maka semua mesti mengambil peran yang tepat. Dengan sinergi seluruh pihak diharapkan lahir generasi muda nan indah hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki akhlak mulia, karakter nan kuat dan siap menghadapi tantangan di masa nan ketiba. Joni Marbeta mengaban untuk berita Minang Padu siang hariko. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah menekankan pentingnya penguatan fikih wasatiyah moderat sebagai pijakan dalam menjaga persatuan umat sekaligus menjawab berbagai persoalan keagamaan nan taruh berkembang di era modern. Menurutnya, pemahaman Islam nan moderat, argumentatif dan berorientasi pada kemaslahatan menjadi kebutuhan di tengah dinamika kehidupan masyarakat. Mahyildi menambahkan umat Islam membutuhkan pemahaman agama nan mampu menghadirkan ketenangan, memperkuat ukhuwah serta menjaga persatuan. Karena itu, penyampaian ajaran agama kepada masyarakat harus mengedepankan nilai-nilai nan menyejukkan, sementara pembahasan ilmiah nan lebih mendalam menjadi ruang bagi para ulama untuk mempakayo khazanah keilmuan Islam. Desra Pandangan, kehadiran program pemerintah Kabupaten Tanah Datar berupa Hari Bebas Kendaraan Bermotor HBKB Lapangan Cindua Mato Batu Sangka disambut baik masyarakat, pengunjung hingga pedagang UMKM. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Masyarakat hingga pelaku UMKM menyambut positif kehadiran aktivitas Car Free Day CFD di lapangan Cindua Mato, Batu Sangka, Kabupaten Tanah Datar, hariko. Warga Batu Sangka lincek kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan CFD di lapangan Cindua Mato, Batu Sangka itu nan digiatkan pemerintah Kabupaten kiniko mampu diterima oleh seluruh kalangan masyarakat guna menghabiskan akhir pekannya di jantung ibu kota Kabupaten Tanah Datar kiniko. Sangat menyenangkan, apalagi untuk UMKM, untuk masyarakat semua kalangan berhimpun di LCF. Hal sanado juga diungkapkan Ihsan, pelaku UMKM dan berjualan sarapan pagi di sekitar lapangan Cindua Mato, Batu Sangka tu juga turut merasakan dampak ekonomi dan berputar pada kegiatan CFD Satyo hari Minggu. Bahkan menurutnya, Satyo kegiatan CFD tu turut dipadati pengunjung dari berbagai daerah. Kalau berjualan, saya baru 3 minggu ini baru berjualan, Pak. Kalau untuk pedagang sangat membantu, Pak. Dan juga untuk varian orang yang menjual juga sangat banyak.
ada buah, ada roti, minuman, ada lontong caca juga di sini Pak, banyak yang makanan-makanan khas Minangkabau banyak di sini gitu. Yuk rame Pak, orang di sini penduduk Tanah Datar ini udah mulai padat, udah mulai banyak, jadi kalau untuk Car Free Day ini setiap minggunya rame Pak. Diketahui pemerintah Kabupaten Tanah Datar resmi menetapkan kawasan sekitar lapangan Cindua Mato atau LCM Batu Sangka sebagai kawasan Car Free Day sejak Minggu 5 Bale Juni 2025. Kegiatan Car Free Day di sekitaran Batu Sangka itu adalah menjadi agenda rutin setiap minggu pagi, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk berolahraga. Beragam aktivitas juga meramaikan CFD di sekitar lapangan Cindua Mato Batu Sangka, mulai dari jalan santai, berlari, bersepeda, hingga senam pagi. Selama CFD berlangsung, Dinas Kesehatan Tanah Datar juga membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi pengunjung. Dari Kabupaten Tanah Datar, Alwan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melibatkan usaha mikro kecil menengah UMKM. Setiap kegiatan atau event nan diadakan elok tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat dalam rangka mempromosikan produk nan ado. Kepala Bidang UKM Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pasaman Barat Khairil mengatakan, di antara kegiatan nan melibatkan UMKM adalah festival, event olahraga serta bazar pangan murah. Keterlibatan UMKM di sejumlah kegiatan memang masih terbatas dibandingkan jumlah UMKM nan ado kiniko nan mencapai 23.000 unit. Dusana Pandaga, pasca bencana tanah longsor nan melanda kawasan Mantigo, Kota Padang pada 21 Juli dan menimbun area depan lapangan serta merobohkan pagar pembate, pihak sekolah mengevakuasi penghuni asrama nan balokasi tapek di bibir jurang ke tampek lebih aman. Berikut laporan Nur Afni Susilawati. Dengan adanya bencana tanah longsor nan alah melanda kawasan Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Padang Panjang akibat hujan labe pada Selasa 21 Juli 2026 lalu dan membuat runtuhnya pagar pembate sekaligus menimbun area muka lapangan upacara, Kapalong Mantiga Padang Panjang bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Satampe Haji Muhlis melakukan audiensi ke Kanwil Kemenak Sumber untuk melaporkan akibat dari longsor ke Sarato mempercapai proses pembersihan. Dalam keterangannya, Muhlis menyatakan bahwa material runtuhan itu diperkirakan memiliki lebar 5 meter jauh kedalaman tabiah dan mencapai 23 meter. Respon kondisi daruratku, pihak sekolah langsung mengevakuasi sadualah penghuni asrama dan berlokasi tepat di bibir jurang ke titik kumpul dan lebih aman. Yang lebih berbahaya itu cuma ya Mantiga ini karena di tebing itu juga ada asrama murid kita di situ tinggal di situ. Makanya untuk sementara kami alihkan tempat tinggalnya dulu. Sebagai langkah mitigasi lanjutan, pihak kepolisian telah memasang garis pembatas gunung mencegah para siswa mendekati zona rawan. Meskipun demikian, otoritas pendidikan memastikan kasadonyo aktivitas baraja mengajar maupun kegiatan lapangan tetap berjalan normal sarupa biasa. Terkait upaya pemulihan infrastruktur, instansi terkait telah berkoordinasi secara terpadu bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Satampe. Selain itu, proposal perbaikan darurat juga telah diajukan langsung ke Direktorat Jenderal terkait di Jakarta. Kasus longsor ini masuk ke dalam PPT tahap 2 pembangunannya. Di akhir keterangannya, Muhlis mengimbau kasadonyo elemen pengurus satuan pendidikan supaya senantiasa proaktif memantau lingkungan sekitar. Pengelola sekolah diminta segera melaporkan setiap indikasi ancaman alam sedini mungkin, mengingat cuaca ekstrim masih berpotensi melanda wilayah itu dalam beberapa waktu ke depan. Nur Afni Susilawati melaporkan. Dusna pendengar, sekian berita daerah dalam bahasa Minang untuk siang hariko Minggu 2 Agustus 2026. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat siang.
97,2 FM. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.